Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Rafisa. Kali ini kita bicara tentang varian Delta Plus. Jadi kalau kita lihat bahwa sekarang pandemi tetap terjadi, di mana bahwa virus corona COVID-19 ini salah satunya yang menjadi merebak sekali adalah varian Delta. Nah, ternyata dalam beberapa waktu terakhir ini ditemukan kembali yaitu varian Delta Plus. Apa itu varian Delta Plus? Varian Delta tadi adalah bahwa terjadi mutasi di K417N. Nah, di sini ternyata bahwa kondisinya ini dia lebih banyak bergejala yang agak berbeda dibandingkan sebelumnya. Tapi di Delta sendiri juga banyak yang terjadi. Misalnya sekarang yang agak berbeda sekali adalah nyeri perut, bagian perut abdomen. Nah, pada varian Delta juga banyak yang terjadi seperti itu. Kemudian seperti yang ringan-ringan seperti semua sama mirip-mirip seperti varian Delta yang ada, seperti demam itu pasti ada, nyeri tenggorokan, batuk, pilek, ya. Nah, yang plus ini di Indonesia baru ketemu di dua tempat, yaitu di daerah Mamuju, Sulawesi Barat, ya. Yang satunya di daerah Jambi. Nah, kita berharap ya semakin banyaknya varian ini harusnya ya jangan sampai juga bertambah kasus semakin banyak. Tapi kita perhatikan bahwa kasus-kasus nampaknya di Jakarta memang sudah mulai landai. Tapi di tempat-tempat lain masih menanjak, seperti contoh di Kalimantan Selatan masih tetap menanjak. Mudah-mudahan dalam waktu 1-2 minggu ke depan akan semakin turun. Nah, gimana kondisi ini? Berhubungan sekali dengan perilaku masyarakat. Dan khususnya berhubungan juga dengan kebijakan dari pemerintah, yaitu melaksanakan PPKM. Pelaksanaan PPKM ini memang harus dijalankan sebaik-baiknya, khususnya baik untuk pemangku atau yang pembuat kebijakan maupun bagi masyarakatnya sendiri. Jadi sama-sama saling mematuhi, sama-sama saling memahami dan mengerti. Jadi kita ingin masyarakat tetap tidak terpuruk ekonomi, jadi bisa tetap bekerja. Tapi ingat, disiplin, gunakan masker, cuci tangan, dan jangan sampai membuat kerumunan-kerumunan yang akan membuat penularan semakin banyak. Bagi mereka yang menjalankan PPKM ini juga ya harus disiplin juga. Kalau memang ada yang melanggar, ya ditegur, tapi dengan cara yang santun dan simpatik, sehingga masyarakat juga tidak merasa seperti dihakimin ya. Karena sulit sekali untuk merubah perilaku masyarakat ini. Perlu beberapa dekade, mungkin butuh beberapa generasi baru terjadi perubahan-perubahan. Nah, dengan adanya varian baru Delta Plus ini, di mana semakin sulit sebenarnya kita mengendalikan virus ini. WHO memang sudah memberikan warning atau memberikan ancang-ancang bahwa dalam waktu beberapa saat ke depan masih akan ada varian-varian lain lagi yang mungkin jauh lebih berbahaya, lebih berat lagi. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Jadi salah satu yang bisa membantu juga adalah vaksinasi. Vaksinasi memang tidak akan tidak akan menghilangkan atau mencegah seseorang atau kebal seseorang itu dari virus tersebut, tapi minimal mencegah dia tidak sampai sakit berat atau memperpendek lamanya sakit sehingga dia tidak sampai menularkan ke orang lain. Nah, ini tujuannya sehingga terjadi herd immunity di masyarakat. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya kasus Delta Plus ini kita semakin menjadi lebih hati-hati lagi, lebih awas pada lagi. Salam sehat selalu dari saya Dr. Rudi Rafisa. Wahai kau para tenaga medis, jangan